Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dulur-dulur tani seluruh Indonesia. Semoga pagi ini dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Kembali lagi bersama saya, channel HS Mas Tani. Kali ini di channel HS Mas Tani akan membagikan kiat-kiat sebelum menanam cabai, atau kiat-kiat sebelum menanam pohon cabai agar hasilnya bisa maksimal. Banyak sekali petani yang belum mengerti atau jarang sekali melakukan kegiatan ini sebelum menanam benih cabai itu sendiri. Oke, untuk teman-teman, ini usia bibit sekitar 20 harian HSS setelah semai, dan kurang lebih sekitar 10 harian benih ini sudah siap untuk ditanam ke lapangan. Maka daripada itu, kali ini di channel HS Mas Tani akan membagikan tips atau langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung saja. Oke, hal yang perlu diperhatikan sebelum menanam pohon cabai ialah kita melakukan persiapan gulutan dengan baik. Pertama-tama kita harus menabur dolomit untuk menghilangkan asam pada tanah. Kemudian setelah itu kita melakukan penaburan pupuk kandang. Kemudian kita cacah sampai bercampur menyatu dengan tanah. Kiat terakhir untuk penutupan mulsa atau sebelum penutupan mulsa ialah pemberian pupuk kimia. Oke, nah contohnya seperti ini, pemberian pupuk kimia. Kali ini saya menggunakan pupuk kimia dari DGW atau Compaction 1515. Compaction DGW 1515 TE. Kenapa saya menggunakan pupuk tunggal NPK ini, tidak ada pupuk yang lain? Dikarenakan saat ini harga pupuk tunggal itu harganya sangat-sangat mahal atau mengalami kenaikan hingga 100% dari harga biasanya. Untuk menghemat biaya, saya cukup menggunakan 1515 DGW dari DGW. Maaf, dari DGW, 1515 dari DGW. Karena apa? Karena kandungan pupuk DGW ini sudah mencukupi dari segi unsurnya, yaitu N15, P15, K15, MgO 2%, sudah ada CaO nya 0,5%, boron sudah ada 0,10%, zinc Zn sudah ada unsur mikronya. Maka daripada itu sudah mumpuni lah untuk menanam cabai merah besar. Oke, setelah kita tabur merata, kita lakukan penggaruan. Nah, ini contohnya sudah digaruk, perataan supaya mulsanya rapi. Kiat selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pemberian mikroba atau bakteri untuk mempercepat pelarutan pupuk dan komposnya. Oke, kali ini saya menggunakan
mikroba pembenah tanah dari M21. Ini dia. Untuk dekomposernya. Kenapa saya menggunakan M21? Karena M21 ini sudah terbukti keunggulannya. Dia keunggulannya walaupun tangkinya bekas insek atau fungisida tidak masalah, nggak perlu dicuci-cuci bersih-bersih amat, bisa langsung diaplikasikan. Kelebihan pertama. Kelebihan kedua, dosisnya kecil, yaitu 1-5 mili per liter air. Keunggulan lain, dia mempercepat pembuatan pupuk atau limbah menjadi fermentasi yang siap dikonsumsi oleh tanaman, bukan manusia, tanaman. Menyuburkan, menggemburkan tanah yang sudah tandus atau rusak, sehingga mampu memperbaiki selanjutnya keunggulannya, mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang sudah rusak. Yang pertama tadi menyuburkan, yang kedua memperbaiki, yang ketiga mencegah serangan layu bakteri dan layu fusarium serta moler pada tanaman tertentu, mencegah akar gadah, busuk pangkal batang tanaman, mengurangi kotoran dengan cepat, dan selanjutnya. Oke, langsung saja. Untuk takarannya sendiri saya menggunakan 1 liter 5 mili. Oke. Oke. Ini sekitar 5 liter. 5 mili berarti sekitar 25 mili. Itu sekitar 15. Maaf agak susah karena lagi sekitar kacau. Oke, untuk aplikasinya bisa digunakan setelah perapian gulutan ataupun sebelum. Contohnya seperti ini, yang sudah dirapikan gulutannya, semprot. Tujuannya penyemprotan ini sudah saya jelaskan tadi, untuk mencegah layu, menyuburkan, mempercepat fermentasi. Ini yang sudah kita rapikan, ini yang belum. Boleh juga seperti ini sebelumnya atau sesudah dirapikan. Kalau bisa tanah dalam keadaan basah ya, jangan dalam keadaan kering, supaya kerjanya lebih maksimal gitu bakterinya. Kita semprot sampai merata.
Sudah itu setelah ini barulah kita tutup dengan musah. Kali ini saya menggunakan mulsa perak-perak, PE perak-perak, atau bisa juga pulsa grenjeng. Kenapa saya tidak menggunakan mulsa hitam perak? Keunggulannya tentu saja ada. Pertama, mulsa perak-perak ini dia sangat stabil untuk suhu di dalam tanah, beda dengan yang hitam perak. Dia juga menahan uap air itu sangat baik di tanah, tidak atau gulutan tidak mudah kering, beda dengan yang hitam perak mudah kering. Untuk dari segi harga beda-beda tipis. Untuk segi kualitas sama saja dengan yang perak, cuman keunggulan itu saja, dapat menahan kelembapan lebih baik daripada yang hitam perak. Keunggulan yang lain, ia mampu mengurangi hama pengganggu untuk tinggal karena pantulannya lebih kuat daripada yang hitam perak. Oke, langsung kita tutup saja supaya tidak kering lagi gulutannya. Oke, untuk yang teman-teman petani sekitaran Inhu dan sekitarnya, jika ingin memesan mulsa perak-perak ini atau PE perak atau PE perak-perak atau grenjeng, bisa langsung dihubungi di nomor 0852 7802 4890. Bisa langsung pesan di nomor itu. Itu lahan yang sudah terbentang. Oke, untuk setelah pemasangan ini kita lakukan pelubangan setelah 3 harian gitu lah, 3 atau sampai 5 harian, supaya mencegah rumput tidak cepat tumbuh. Untuk penanaman sendiri setelah pemasangan mulsa sebaiknya dilakukan setelah 10 hari supaya suhu di dalam gulutan ini stabil. Oke, sampai di sini saja. Semoga tips ini bisa bermanfaat bagi teman-teman petani pemula. Untuk petani senior, mohon masukannya, kritikannya, komennya agar bisa menjadi perbaikan dalam memberikan informasi seputar dunia pertanian. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.